Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa absen terlebih dahulu pada e-learning. Untuk pembelajaran kali ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pasar. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian pasar, ciri-ciri pasar, peran pasar dalam perekonomian, jenis-jenis pasar, kelebihan dan kekurangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, serta peran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan jenis pasar dan struktur pasar. Ada yang tahu pengertian dari pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi, yaitu menjual dan membeli barang dan jasa atau sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi lainnya. Adapun ciri-ciri dari pasar itu sendiri yaitu terdapat calon penjual dan pembeli, terdapat jasa atau barang yang akan diperjualbelikan, terdapat proses permintaan dan penawaran, serta terdapat interaksi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh penjual dan pembeli. Adapun peran pasar bagi perekonomian yaitu yang pertama ada peran pasar bagi produsen, yaitu sebagai promosi barang dan jasa untuk mencari bahan-bahan produksi dan untuk menjual bahan hasil produksi. Dan untuk peran bagi konsumen yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk mendapatkan barang dan jasa, serta untuk menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Serta peran bagi pemerintah yaitu sumber pendapatan bagi pemerintah atau negara, serta menunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. Adapun jenis-jenis dari pasar yaitu berdasarkan wujudnya pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret merupakan pasar yang memiliki tempat antara bertemunya penjual dan pembeli sehingga dapat menyelenggarakan jual beli. Contohnya seperti pasar tradisional dan pasar modern. Serta pasar abstrak merupakan pasar yang memiliki tempat antara bertemunya penjual dan pembeli sehingga dapat menyelenggarakan jual beli, namun barang yang ditransaksikan tidak berada pada tempat tersebut. Contohnya seperti pasar modal, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Berdasarkan struktur pasar, maka pengertian dari struktur pasar yaitu berbagai dimensi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam pasar seperti karakteristik dan jumlah perusahaan, skala produksi dan tingkat kesamaan atau perbedaan dari produk yang dihasilkan perusahaan. Berdasarkan struktur pasar, maka yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, di mana pasar persaingan sempurna merupakan jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu terdiri atas banyak penjual dan pembeli, adanya kebebasan masuk dan keluar pasar, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar, serta mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu kelebihannya menggunakan sumber daya secara efisien, adanya kebebasan bertindak dalam memilih,
Adapun kelemahannya dari pasar persaingan sempurna yaitu kelemahan dalam asumsi, tidak mendorong adanya inovasi, menimbulkan pilihan konsumen dan menimbulkan eksploitasi sumber daya dan ongkos sosial. Yang kedua yaitu ada pasar monopoli. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual, terdapat banyak pembeli dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Adapun kelemahan dan kelebihan dari pasar monopoli diantaranya yaitu kelebihan dari pasar monopoli, efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi, menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, dan efisiensi dalam pengadaan barang publik. Adapun kelemahan dari pasar monopoli yaitu penyimpangan alokasi sumber daya, adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan, mengurangi kesejahteraan konsumen, adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja, memburuknya kondisi makroekonomi nasional dan memburuknya kondisi perekonomian dunia. Yang ketiga yaitu ada pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli ini ciri-cirinya terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Barang yang dijual belikan bisa homogen atau juga dapat terdiferensiasi, terdapat hambatan keluar masuk pasar. Satu di antara oligopoli beberapa sebagai market leader, adanya ketergantungan yang kuat antar perusahaan dan perusahaan oligopoli biasanya menggunakan promosi melalui iklan dan jumlah penjual sedikit. Yang keempat yaitu pasar persaingan monopolistik, di mana ciri-cirinya yaitu terdapat banyak penjual walaupun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Barang yang diperjualbelikan terdiferensiasi atau memiliki perbedaan corak. Adanya kemampuan penjual untuk mempengaruhi harga. Penjual mudah keluar masuk pasar dan terdapat kegiatan promosi. Yang kelima yaitu pasar monopsoni, di mana pasar monopsoni ini biasanya diartikan sebagai suatu keadaan di mana ketika hanya terdapat seorang pembeli tunggal. Sedangkan yang nomor 6 yaitu pasar oligopsoni, di mana pasar ini merupakan suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan penawaran dari sejumlah produsen atau penjual. Selanjutnya yaitu peran ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, yaitu semakin banyak jenis pasar abstrak, struktur pasar ke arah monopolistik atau banyaknya produsen, biaya yang semakin rendah, serta produk yang dijual semakin terdiferensiasi atau ke arah pasar monopolistik, serta munculnya inovasi yang diikuti oleh imitasi oleh perusahaan-perusahaan baru. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini dapat dilaksanakan dengan baik. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini dapat diserap oleh adik-adik semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.